Jadi sambil kita menunggu persiapan di belakang, semua kita pasti tahu bahwa Matias itu memang kalau dia serius memang muka agak kram sedikit. Ya, tetapi kalau dia mau bergurau juga lucu-lucu kering. Dan satu cerita lucu yang dia cerita berulang-ulang kali kepada kami keluarga Lembata begini. Tahun 70-an ketika menginjakkan kaki pertama di Kupang, saat itu kan Kupang 70-an itu panas, minta ampun. Jadi di undangan lama Bapak Matias almarhum ini dengan temannya mereka pergi daftar di undangan. Lalu karena saking panasnya mereka bernaung di bawah pohon bidara. Kami orang Kupang bilang pohon bidara. Ya. Jadi dalam hati dia bilang, kita di luar sementara bernaung tiba-tiba ada oto bulat satu lewat. Jadi Bapak Matias ini almarhum dia bilang, kita di luar saja ini sudah panas begini, apalagi mereka di dalam oto bulat itu pasti lebih panas. Dan mereka dua pulang sampaikan itu kabar sukacita itu kepada Om Gusti Kira punya bapak dan Om Gusti Kira punya bapak. Olok mereka dua setengah mati. Memang kita di Laba-Leba tidak ada otot tangki, tetapi itu otot tangki dan di dalam isi air. Ya, ada air kehidupan. Jadi cerita ini menggambarkan bahwa memang suatu saat kita akan mengalami kegelapan makam seperti yang dialami oleh Bapak Matias, dan pernah diceritakan bahwa kegelapan makam itu seperti otot tangki, tetapi justru kegelapan makam ada sukacita, ada kehidupan baru. Ya, di dalam otot tangki air, kita masuk di dalam, kita pasti dingin, hangat lagi. Ya. Lalu satu saat beliau pulang dari Lembata, karena kami orang Flores Timur khususnya Lembata itu terkenal dengan jagung titi. Jadi daripada beliau ini tiap minggu harus mengharapkan makan jagung titi, mau pesan di Kupang juga tidak ada, lalu dia pergi libur dan dia inisiatif bahwa ini batinan. Batinan artinya batu besar untuk titi, ya, batu ibu. Ada batu ibu dan batu anak. Jadi batu ibu itu batu yang besar, terus batu anak itu yang segenggam tangan ini untuk titi jagung. Ya. Lalu dia isi di dalam sebuah kelombu yang berisi beras merah. Kelombu itu adalah saku terigu. Jadi sampai di Kupang turunnya bukan di Bolok sana, tapi di Namosain sini. Jadi ketika turun lalu kontak tawar bilang, Bapak nanti biar kami di Bapak punya barang saja, nanti mau bayar berapa. Jadi dia setengah mati, Pak almarhum ini setengah mati. Si kontak ini ketika angkat ini kelombu beratnya minta ampun. Karena beras merahnya sedikit tetapi batinannya yang besar dan berat. Ya. Dan batinan atau batu ibu itu ya ada di sini, tetapi waktu pugar di rumah bukan tidak tahu apa ini batu inan ini. Jadi mereka kasih masuk bikin ovol karena besar tuh. Setelah datang saya bilang, batinan di mana? Mereka sudah ovol. Ya. Jadi banyak cerita lucu dari Bapak Matias ini. Riko sudah. Satu lagi. Jadi suatu saat di Lembata, dulu kami di Lembata itu kalau di Kepela itu pakai balok panjang. Sekarang baru ada bangku. Dulu balok yang pakai tangan biasa ini lalu taruh di Kepela untuk sebagai tempat duduk. Lalu ini cerita dari Bapak Matias juga. Tadi dapat informasi cerita dari mana ini. Jadi bilang suatu saat ada dua bapak ini mereka sepakat untuk mendoakan bangku ini
lewat itu 2 umat spontan itu. Jadi pas hari Minggu, lalu mereka 2 umat spontan. Lalu sang Bapak yang punya inisiatif bagus ini dia mulai berdoa begini. Ya Bapak, gerakanlah hati Bapak kepala desa supaya bisa membuat bangku-bangku ini. Dia punya teman langsung menyaut bilang, saya setuju dengan reu itu. Akhirnya apa? Minggu depan kepala desa langsung bikin malu saja buat bangku semua. Yang kepala di bukan memang Kalikasa itu wilayah perbatasan kami dengan, tetapi bagian atas sedikit bisa kita makan ya. Sudah iya. Tambah satu apa ya? Pancasila ya. Tidak, bukan Pancasila tetapi ada seorang kepala desa di Lembata, wilayah selatan. Ya, dia baru saja dilantik menjadi kepala desa, lalu dia pergi konsultasi dengan Bapak Camat bahwa kira-kira nanti Bapak Camat besok saya omong bagaimana. Jadi Bapak Camat bilang yang pertama lu sapa dulu itu camat, pastor paroki, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda segala macam. Tetapi intinya bahwa engkau anggap kami ini seperti semut. Ya, dengan percaya diri besok setelah pelantikan Bapak sang kades yang terpilih ini, dia mulai dengan penuh percaya diri dia memberikan sambutan. Dia bilang, yang terhormat Bapak Camat Wulandoni, Camat Wulandoni waktu itu, saya jujur saja. Bapak Camat Wulandoni, terus Bapak Kepala Desa, Bapak Pastor Paroki, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan segala macam. Pertama-tama saya anggap kamu seperti semut. Terima kasih. Kita doa makan dulu ya, Suster itu untuk apa ya kita berbaik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dalam Kristus, marilah kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kebaikan yang kami alami lewat Bapak Matias selama masa hidupnya. Di malam hari yang berkat ini ya Tuhan, kami semua berkumpul di sini untuk mendoakan arwahnya yang telah Kau panggil kehadiratnya. Semoga dia boleh berada dalam kerajaan surga. Kami juga mohon ketabahan iman bagi keluarga yang ditinggalkannya. Kami akan menikmati bukti kasih-Mu yang sudah dihidangkan oleh keluarga ini. Kami mohon turunkan rahmat dan berkat-Mu bagi kami semua yang akan menyantapnya, dan berkat-Mu bagi mereka yang telah menyiapkan, dan berkat-Mu bagi mereka yang berkekurangan. Semoga dengan perjamuan pada malam hari ini lebih mempererat persaudaraan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ini dan sepanjang masa. Amin. Kita mohon berkat makanan lewat tangan Romo Ade. Sekarang dan selamanya. Baik, terima kasih. Jadi ini cerita terakhir sebelum kita makan ya. Lebih baik kita senang-senang dengan mama malam hari ini, gak makan nanti yang penting susu yang habis. Jadi Riko ada di mana? Dia sekitar kelas 4 sambut baru. Kelas 4 sambut baru, Tante pergi di Keva untuk pesta nenek di sana, persiapan segala macam untuk Riko ini sambut baru. Lalu saya juga kebetulan latih karena saya di Proki, jadi saya latih untuk bagaimana mengaku dan segala macam. Dulu zaman Pater Simon Suni. Jadi saya bilang pokoknya lu sampai di sana mengaku semua hal, lu punya pemalas, lu melawan orang tua, lu lihat apa lu harus kasih tahu Pater. Lalu dia pulang dari mengaku,
Waktu dia jalan, saya dengan almarhum Bapak Ekos Masanga dengan siapa lagi, kami ada main TJ di belakang. Ya. Jadi dia pergi mengaku setelah dia sampaikan dia punya dosa-dosa semua habis. Lalu Pater Simon Sunitani bilang, dosa semua habis. Bilang, satu lagi Pater. Tadi saya jalan, Bapak, Om Apol, Om Oswald tuh ada main TJ. Mari kita nonton sudah.